era buzzer gitu. Informasi yang benar dan informasi yang salah itu sering bercampur aduk gitu. Makanya dengan melalui kerja-kerja jurnalisme yang dikombinasikan dengan kerja-kerja sinema, saya rasa sangat cukup untuk saling berbagi informasi dan cerita gitu. Mungkin teman-teman silakan cerita gitu aku aku mau nanya mas. Perkenalkan nama saya Raflan dari Prodi Peternakan. sorry mas, Peternakan. Ya, izin tanya mas. Mengingat besarnya dampak dari pertambangan ini, seberapa luas sih gerakan penolakan pertambangan di Trenggalek ini? Karena jujur aku sendiri baru tahu kalau ada yang namanya tambang di Trenggalek. Oke, jadi sejauh mana jadi perlawanan tambang ini telah terjadi sejak tahun 2014 itu di desa Sumbergeling. Itu yang pertama kali melakukan perlawanan dengan cakupan yang luas, yaitu hampir masyarakat satu desa itu berunjuk rasa, bahkan mereka itu memblokade akses jalan masuknya alat berat untuk eksplorasi dan ya semacam menyegel kendaraan beratnya begitu. Nah untuk saat ini kan wilayah tambang ini mencakup di 9 kecamatan dari 12 kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di Trenggalek. Di setiap kecamatannya, di setiap desa itu pasti ada orang yang melakukan penolakan. Jadi untuk mengukur sejauh mana seberapa besar penolakan tambang emas ini, ya penolakannya juga besar karena kami sendiri tidak pernah menghitung ya secara jumlah orang yang melakukan penolakan gitu. Tapi setiap kali ada nobar ataupun gabungan warga itu yang ada selalu ramai gitu. Dan itu perlawanan itu dilakukan dengan berbagai macam cara ya. Ada yang pakai advokasi hukum, misal gugatan ke Ombudsman RI, kemudian pengajuan pencabutan IOP seperti itu, kemudian mungkin kayak di Desa Ndoko tadi di awal-awal scene itu ada orang teriak Allah Akbar itu. Nah itu bukan berenang Ahok ya, tapi nah itu kayak gitu. Jadi ya cukup meriah ya penolakan tambang. Nah kalau teman kan tadi ini ya baru dengar tambang emas di Trenggalek ini ya. Sebenarnya hal itu memang wajar karena di Trenggalek sendiri tambang ini itu belum beroperasi gitu. Nah tambang ini sebenarnya memiliki semacam dokumen namanya IOP. Nah mereka sebenarnya sudah bisa dikatakan legal ya untuk melakukan pertambangan. Nah cuma karena masyarakat menolak, akhirnya rencana mereka itu sering gagal gitu. Tidak bisa mengakses hutan-hutan yang menjadi lokasi. Makanya sebenarnya tambang di Trenggalek ini bisa dikatakan masih rencana gitu. Tapi masyarakat sudah melakukan perlawanan sebelum adanya tambang itu karena sebagai langkah strategis. Nah kebanyakan di daerah-daerah yang tambangnya sudah beroperasi, misal di Gunung Kembang Pitu Banyuwangi itu penolakannya jauh lebih sulit karena pertama daerah itu sudah mendapatkan hasil dari tambang. Jadi tambang di Banyuwangi itu menyumbang pendapatan asli daerah, istilahnya PAD gitu. Ya makanya pemerintah Banyuwangi sendiri ketagihan gitu dengan punya tambang. Bukan hanya di tingkat kabupaten, itu di provinsi juga mendapatkan semacam kayak upeti gitu dengan mekanisme pajak. Nah kemudian mereka juga sudah mulai mengadu domba kan karena sudah beroperasi. Jadi antara warga yang pro dengan kontra sendiri itu sering berhadapan-hadapan dalam suasana konflik gitu. Jadi bisa dibilang penolakan ini untuk sekarang cukup berhasil untuk menahan pergerakan tambang gitu. Oke, mungkin dari teman-teman ada lagi yang ingin bertanya atau pengen bercerita sharing. Nah, mungkin dari teman-teman LPM
sering-seringlah menulis dan liputan. Dapat ya Mbak? Yang kedua juga teman-teman bukan tidak terlibat dalam kegiatan pers, cobalah untuk memasukkan berita atau apapun cerita yang teman-teman dapatkan. Dan sekarang kan ada fiturnya Mas PDF dari sebuah website itu. Nah itu teknologi yang cukup menarik untuk melakukan pengarsipan. Nah jadi bagaimana data kami peroleh juga itu sebenarnya kerja-kerja yang terlihat sepele itu, cuma pada akhirnya juga berdampak. Nah semacam tadi waktu pada bagian kronologi tambang itu kami mendapatkannya juga dari arsip-arsip berita selain dari wawancara warga langsung. Mungkin teman-teman ada lagi kah? Atau Mas Hafiz, Mas Resna boleh? Oh, boleh. Tidak perlu izin ya. Oh, iya. Ini bukan markas militer ya. Perkenalkan, nama saya Salma dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Saya ingin bertanya mungkin dari tambangan ini ada nggak sih masyarakat yang pro kontra antara yang setuju yang nggak mau adanya pertambangan ini sama yang setuju sama adanya pertambangan ini? Hanya konflik gitu ya. Konflik dari masyarakat sendiri. Sebenarnya kalau konflik yang berhadapan itu sebenarnya tidak pernah terjadi kendala. Ya. Sulit sekali. Cuma di ranah pro kontra itu biasanya orang yang pro itu ya mereka itu semacam memiliki pro-nya itu tidak benar-benar memahami tambang gitu. Kayak semacam oh ini aku dapat pekerjaan, kemudian itu jalannya bagus. Cuma pola gerakan mereka pun juga akhirnya ketahan. Dengan ketahan itu mereka itu semacam tidak memiliki ruang gitu untuk melakukan agitasi atau memengaruhi orang lain agar ikut pro. Jadi orang yang pro tambang sendiri itu juga uang unik gitu saya unik. Dan mereka tidak iya menyetujui sesuatu terhadap suatu hal yang mereka sendiri itu tidak pahami dengan betul. Seperti itu. Oke, next, apakah teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan? Boleh. Ingin bertanya, saya Widio Rahman dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Untuk saat ini posisi suara masyarakat, apakah sudah ada respon dari para pemangku kebijakan? Apakah sudah ada konsultasi ataupun kompensasi ataupun edukasi antara manfaat versus dengan resiko jika ini tambang ini berjalan? Gitu. Oke. Menarik tuh Mas, benar saya pikir. Untuk ngomongin ini ya, untuk pemerintah sendiri kalau kita bicara pemerintahan itu sulit disebutnya gimana? Karena pemerintah sendiri itu kalau ngomong di publik itu semacam pernyataan normatif. Ya kita patut mencurigai bahwa mereka itu hanya berkata-kata itu tanpa melakukan tindakan. Itu yang pertama. Yang kedua, di Trenggalek itu untuk saat ini bupatinya itu melakukan penolakan. Nah bahkan waktu di acara Muhammadiyah yang tadi ada dihadirkan film, ada Pak Busro Pokotes tadi, itu para kepala desa di wilayah prosesi tambang itu diminta untuk menyepakati semacam persetujuan bahwa mereka menolak tambang emas gitu. Nah itu upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi itu semua juga hasil dari dorongan rakyat sendiri gitu. Pemerintah itu sebenarnya adalah semacam orang-orang yang malas bekerja gitu. Mereka mau bertindak karena ada dorongan masyarakat gitu. Ada tuntutan dari masyarakat, padahal mereka itu seharusnya bekerja tanpa harus didorong oleh masyarakat, karena masyarakat sendiri yang menggaji mereka lewat pajak. Ini ada tanggapan dari Mas Bibi.
sing Ya, skripsian. di Blitar ini kan juga perlu adanya yang mengusut itu. Oh ya. Tambang ini pasir. Apa ya yang menarik? Sebenarnya gini, aku orangnya yang enggak energiku mudah habis kalau di ruang publik gitu, yang banyak orang gitu. Jadi pada sampai sini aku lemes sekali. Selama proses produksi ini ya karena aku diharuskan untuk kerja di masyarakat, aku menjadi melatih diri untuk bertemu orang dan menggali cerita mereka. Itu yang utama. Yang kedua, aku merasa bahwa sebenarnya dari rakyat sendiri itu, dari orang-orang biasa yang kayak mbah yang petani, ibu-ibu yang pergi ke sawah, kemudian nelayan yang melaut, ternyata mereka itu memiliki semacam keresahan yang sama dengan kita. Bahkan mereka sendiri memiliki pengetahuan yang sangat besar dibandingkan dengan kampus gitu. Misalkan ada Pak Nurkawan itu tadi, tentu pengetahuan tentang perikanan juga sangat banyak gitu. Bahkan beliau itu bisa istilahnya apa ya, bisa mengetahui lokasi ikan dengan dengan mengikuti arah mata angin, kemudian melihat semacam pantulan cahaya di laut gitu. Dan waktu aku ngobrol dengan Pak Kawet itu ngomongnya tuh udah nggak pakai kilometer gitu, tapi pakai mil. Kemudian lokasinya itu pakai ini koordinat bujur lintang utara sama lintang selatan. Jadi kalau ngomongin seberapa jauh Pak Nurkawet melaut, beliau tuh bakal ngomong aku nggak sampai sejauh 9 mil dari bibir pantai mas gitu. Kalau gitu aku nggak sampai di koordinat 9 bujur lintang utara gitu, kayak gitu tuh. Jadi mereka itu apa ya, punya pengetahuan yang sangat-sangat otentik gitu. Nah itu sih yang kedua. Yang ketiga ya ini waktu di sebuah ini ya, desa di sekitar tak ingatin namanya Buluroto. Nah itu ada bapak-bapak gitu yang beliau itu sangat meresahkan adanya tambang itu, tapi dia sendiri itu tidak berani menolak karena posisi di desa itu kan pasti itu mudah sekali direpresi, terutama oleh perangkat desa. Ya bapak itu kayak matanya berkaca-kaca gitu, terima kasih mas. Jadi kayak ya aku mendapatkan energi banyak juga dari orang-orang seperti beliau itu gitu. Bahwa pada akhirnya kita itu kecil banyak yang kita lakukan itu pasti bakal berdampak pada orang lain gitu. Setidaknya kita bisa menjadi penyambung lidah rakyat itu. Ada itu seharusnya kerja-kerja yang dilakukan oleh DPR kan. Pinggir jurang. Kalau kata Bung Karno, Mobil bisa. Oke, ini ada tanggapan dari Mas Zainal. Sudah? Teman-teman yang lainnya, monggo. Iya Pak, tadi katakan Lebih pakai tato jadi. oh ya ini dari Prodia Pak Jajan yang dari Indonesia. Mau di absen mas? Yang dari teknik ada. Teknik tadi ada dua yang datang, tapi sebelum kita mulai ternyata ada agenda Teknik apa ya? mesin ya? Mesin. Sipil satu nih gelap. Jadi lainnya itu jurusan yang syariah sama Pendidikan. Syariah. Ada peternakan. Monggo teman-teman.
izin ini ya semacam apa ya, produk sampingan kan gitu. Pelengkap. Berarti untuk proses pembuatannya itu emang berlima itu semuanya, mulai dari praproduksi, produksi pasca, editing dan lain sebagainya, pembuatan scene dan lain sebagainya itu berlima. Iya, yang kerja itu yang terutama ya 5, kecuali satu yang voice over itu dibantu oleh Pak Paulus namanya. Dia itu yang memiliki bersuara space, itu semacam apa ya, tempat kolektifan gitu. Karena dia yang punya studio rekaman, jadi dibantu sama Pak Paulus. Untuk sisanya ya orang berlima itu. Next, teman-teman, apakah ada yang masih ingin bertanya? Silakan tanya, tapi jangan tanya tentang apa yang jimat ya. Nah ini sih mas, perkenalkan nama saya Sulful dari Lapak Kaca Jogja. Untuk sampai saat ini dari pihak tambang itu masih ada yang datang ke lokasi atau Nah, jadi untuk saat ini perusahaan tambang itu masih ada yang berupaya ke lokasi, itu bukan untuk melakukan penambangan tapi melakukan eksplorasi lanjutan untuk memperpanjang izin mereka. Iya, itu tadi. Tapi mereka juga ini selalu ditahan oleh warga. Nah, setiap gerak-gerik mereka itu selalu ketahuan oleh warga sendiri gitu. Jadi jika ada warga yang dapat informasi, misalkan ada orang mencurigakan, ya langsung didatangi sama kedua itu berbagi informasi gitu. tidak ada kompromi gitu ya. Tidak ada. Keren sih, keren. Nah, fakta menariknya yang menjadi anak-anak tambang ini adalah namanya Imam Rosidin. Beliau adalah suatu bendahara PCNU gitu. Berarti ada dari tubuh organisasi tersebut ada crash juga. Kan gini, Ketua NU Trenggalek itu mengatakan NU itu bukan ranahnya untuk melakukan atau membuat pernyataan sikap untuk menolak ataupun pro gitu kan. Tapi kita tahu sendiri ya, orang yang netral itu adalah orang yang menyetujui adanya kerusakan gitu. Jadi diamnya Ketua NU Trenggalek itu ya, dia itu secara langsung menunjukkan sikapnya gitu. Nah ini kan kedepannya pasti ada desakan lagi mas. Itu upaya untuk menjaga api perlawanan agar tetap menyala itu seperti apa? Soalnya ini beberapa kali juga teman-teman dari yang itu ikut membantu dalam upaya advokasi tambang pasir itu kita menolak dan ternyata ada desakan dari pihak tambang dan akhirnya pertambangan itu berjalan lagi. Oke. Untuk ngomongin tambang di Trenggalek sama tambang pasir di Blitar itu ada satu istilah yang sama, cuma ada banyak hal yang berbeda. Pertama, yang jelas di Trenggalek tambangnya belum beroperasi itu. Nah, salah satu cara untuk menjaga api ya dikipasi ya. Cara dikipasi itu dengan cara ya jago, ada istilahnya jaringan warga, sering datang ke titik-titik konsesi, kemudian berbagi informasi tadi, terus mencari tahu warga sendiri ada bersama apa dengan tambang begitu. Jadi ya semacam forum seperti ini salah satu cara kami di Trenggalek untuk menjaga api tadi, cara yang penting gitu. Nah, cuma kalau di Blitar itu tambang itu kan sudah terjadi. Nah, yang kedua tambang barian C, dimanapun tempatnya pasti itu mudah sekali untuk berkonflik secara horizontal masyarakat dengan masyarakat. Karena apa? Karena tambang barian C itu ada masyarakat sekitar yang ikut bekerja. Nah, kalau sudah begitu kan sebenarnya cukup riskan
bahas kan video film ini itu memakai bahasa visual. Nah, kemudian ada bahasa yang paling mudah, itu bahasa tulis. Jadi rajin-rajinlah menulis dulu gitu. Pertama itu karena untuk kekuatan riset. Karena dalam film itu ada 3 hal, teks, konteks, dan konten gitu. Nah, teks untuk memperkuat narasi yang ingin disampaikan. Nah, selain tadi udah ya teknis, terus menguasai menulis, kemudian membuat perencanaan. Jadi membuat dokumenter itu mirip kayak kita liputan mendalam gitu sebenarnya. Cuma kita bahasanya, jika biasanya kita memakai bahasa tulis, tapi bedanya ini memakai bahasa visual gitu. Udah sih itu. Sama ini, jangan mudah menyerah. Jangan lupa deskripsi. Ini sih mas. Ya sama ini ya, sering-seringlah nonton film. Tips-tips untuk bergabung dengan masyarakat yang perlu. Soalnya kan semua data kita nanti dari mungkin untuk eksekusinya teman-teman bisa belajar sambil berjalan. Tapi ketika berhubung dengan masyarakat itu mereka bisa. Oh ya, gimana ya? Ya cara melebur balik muda itu yang menjadi masyarakat itu sendiri. Jadi kita harus melepaskan segala atribut kita gitu. Misal kita mau ikut PMI, buang lebihnya gitu. Atau mungkin kita mahasiswa, buanglah identitas kita sebagai mahasiswa gitu. Seperti itu sih. Jadi kita itu mencoba mengikuti bagaimana masyarakat berpikir, bagaimana masyarakat bertindak gitu. Nah, masyarakat itu bakal bercerita jika kita sudah setara dengan mereka. Maksudnya setara itu kita dengan mereka itu memiliki satu apa ya, satu spektrum gitu yang sama. Nah, sebenarnya skill-skill kayak gitu tuh apa ya, nggak bisa diomongin harus begini harus begitu, jangan begini jangan begitu, tapi harus dilakukan. Ya kayak kita ngopi di warung kopi, ya coba-coba untuk mencoba ngajak ngobrol orang di samping kita gitu. Nah, carilah warung kopi yang itu kasih bisa banget, sehingga itu enggak sama estetik, enggak sama kopi-kopi Arabica. Ya jelas lah, sing kopi-kopi nang ngono sing tekan kan masalah mbak. Sing iku sebenarnya ya mbak problematik ning kampus nanti. Nah, sing warkop-warkop biasa itu kan masyarakat biasa dhewe petani terus nah ini misalnya di terminal nih kan orang yang ngopi. Nah, coba untuk ngetes ya besok coba naik bis dari Blitar ke Malang, tapi kondekturnya jangan ngobrol. Nah, itu salah satu cara untuk melatih. Ini menyesuaikan situasi juga. Iya. Disconnected. Nah, itu fasilitasmu kan besar loh. Oke, mungkin ada, karena sudah lumayan malam ya teman-teman, ada sepatah dua kata untuk mengakhiri closing statement dari Mas Beni bagi kami. Apa ya? Ya intinya jangan pernah berhenti untuk tidak melawan itu saja. Karena pada akhirnya penindasan itu akan hadir di hadapan kita dengan segala bentuknya. Jika kita tidak melakukan perlawanan terhadap penindasan, ya kita akan tenggelam dalam penindasan itu sendiri. Bahkan bisa jadi kita sendiri yang menjadi penindas. Jadi tambah mas prioritas. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan kita nobar dan juga diskusi sudah selesai. Nextnya mungkin teman-teman ingin sharing dan lain sebagainya, boleh ya mas? Mas Yan menerima mas? Oke, mungkin oke. Jadi sebelum kita akhiri sesi ini, kita dokumentasi dulu, foto bersama bareng-bareng. Monggo teman-teman.
Teni.
Yo, nah. On kamera.
Sing ki udu. Seprektor ini. Sing ndi? Seprektor iki. Ora, heeh, sing kantor. Sing nambah. Admin maksudnya. Wis sampean no ya. Piye carane bobol? Lah bodo mong ya iso bobol. Hanya Mbak. Pokoknya di RC. Kita ngomong laptop ya Allah. Bundeli kayak gini lah. Sampai Jawa?
Apa? Enggak parah ya, Pak. Apa? Tolong dong. Angkatan burine. Ayo dijunjung rono, diangkat burine. Burine. Sat terakhir. Semangat sampai sore tadi. Tak kawang langsung kan. Apa iki? Lah Devi tadi. Lah.